Rambut beruban seringkali dianggap sebagai tanda penuaan, tetapi kenyataannya banyak orang yang mulai mengalami ubanan di usia muda. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai penyebab utamanya. Munculnya uban di usia muda disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari genetik, penurunan produksi melanin, stres oksidatif, kekurangan nutrisi, hingga penyakit tertentu dan gaya hidup yang kurang sehat. Faktor keturunan memegang peranan besar, di mana seseorang yang memiliki riwayat keluarga beruban dini cenderung mengalami hal serupa. Penurunan produksi melanin, pigmen pemberi warna rambut, terjadi akibat melemahnya sel melanosit yang bisa dipercepat oleh stres berlebih dan paparan radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin B12, zat besi, dan tembaga memperburuk kondisi rambut sehingga mempercepat proses pemutihan. Kondisi medis tertentu seperti vitiligo dan gangguan tiroid juga bisa menjadi pemicu. Tidak kalah penting, gaya hidup seperti merokok, pola makan buruk, dan penggunaan produk kimia pada rambut turut mempercepat munculnya uban. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh menjadi langkah penting untuk memperlambat kemunculan uban di usia muda. Uban secara tradisional dianggap sebagai tanda alami dari bertambahnya usia. Banyak orang mengasosiasikan rambut putih dengan pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan perjalanan panjang dalam kehidupan. Biasanya, uban mulai muncul pada usia 40 tahun ke atas sebagai bagian dari proses biologis normal yang menandai penurunan produksi pigmen alami rambut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan pola munculnya uban mulai terlihat. Banyak orang di usia 20-an bahkan remaja belasan tahun sudah mulai melihat helai-helai rambut putih di kepala mereka. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua individu, tetapi menjadi tren yang cukup umum di berbagai belahan dunia, termasuk di kalangan masyarakat urban. Kondisi ini seringkali menimbulkan keheranan dan bahkan kekhawatiran. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini pertanda adanya gangguan kesehatan, efek stres yang berlebihan, atau mungkin akibat dari gaya hidup modern yang penuh tekanan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena uban di usia muda dianggap menyimpang dari apa yang selama ini kita pahami. Beberapa orang menerima tumbuhnya uban di usia muda dengan lapang dada, menganggapnya sebagai bagian dari keunikan diri. Namun, tidak sedikit pula yang merasa malu atau minder. Tekanan sosial yang mengutamakan penampilan muda dan segar membuat sebagian orang berusaha menutupi uban dengan berbagai cara, seperti mewarnai rambut secara rutin. Dalam konteks budaya, uban juga memiliki makna yang berbeda-beda. Di beberapa budaya, rambut putih pada orang muda bisa dianggap sebagai tanda keberuntungan atau kedewasaan lebih awal. Namun di budaya lain, uban dini bisa dipandang sebagai sesuatu yang perlu diatasi agar tidak terlihat tua sebelum waktunya. Penting untuk memahami bahwa kemunculan uban di usia muda bukanlah sebuah aib ataupun kegagalan merawat diri. Faktanya, ada banyak faktor biologis dan lingkungan yang berperan di dalamnya, sebagian besar di luar kendali individu. Pengetahuan yang benar tentang penyebab munculnya uban dini dapat membantu mengurangi stigma negatif yang mungkin muncul. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para peneliti terus mencari tahu mengapa proses pigmentasi rambut bisa berhenti lebih cepat pada sebagian orang. Faktor genetik, kesehatan tubuh, stres, hingga pola makan diketahui memiliki hubungan erat dengan perubahan warna rambut ini. Penemuan-penemuan ini diharapkan dapat membantu dalam upaya pencegahan atau pengelolaan uban di masa depan. Dengan melihat fenomena ini secara lebih terbuka, kita dapat mulai memahami bahwa uban di usia muda adalah bagian dari keragaman biologis manusia. Alih-alih memandangnya sebagai kekurangan, kita dapat belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari identitas individu yang unik dan sah untuk dirayakan. Salah satu penyebab utama uban di usia muda adalah faktor keturunan. Jika orang tua atau kakek nenek Anda mengalami uban lebih awal, kemungkinan besar Anda juga akan mengalaminya.
Genetika menentukan kapan sel-sel melanosit di folikel rambut mulai berhenti memproduksi melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut. Faktor genetik merupakan salah satu penyebab utama munculnya uban di usia muda. Dalam banyak kasus, kecenderungan rambut menjadi putih lebih awal sudah tercatat dalam riwayat keluarga. Jika salah satu atau kedua orang tua Anda memiliki pengalaman beruban dini, kemungkinan besar Anda juga membawa gen yang memicu hal serupa. Gen-gen tertentu yang diwariskan dari orang tua berperan dalam menentukan umur sel melanosit, yaitu sel-sel yang memproduksi melanin di folikel rambut. Melanin adalah zat pewarna alami yang memberikan warna hitam, coklat, pirang, atau merah pada rambut. Ketika produksi melanin berkurang atau berhenti, rambut pun mulai kehilangan warnanya dan berubah menjadi abu-abu atau putih. Penelitian ilmiah telah menemukan bahwa ada gen spesifik yang terkait dengan uban dini, salah satunya adalah gen IRF4. Gen ini berperan dalam pengaturan produksi melanin dan kesehatan folikel rambut. Mutasi atau variasi tertentu pada gen ini dapat mempercepat proses munculnya uban, meskipun faktor lingkungan juga tetap memiliki pengaruh tambahan. Selain itu, latar belakang etnis juga berpengaruh dalam kecepatan munculnya uban. Misalnya, orang keturunan Kaukasoid cenderung mulai beruban di usia pertengahan 30-an, sedangkan individu dari ras Asia cenderung mengalaminya sekitar usia akhir 30-an. Di sisi lain, orang berkulit hitam biasanya mulai beruban di usia pertengahan 40-an. Ini menunjukkan bahwa faktor genetik tidak hanya diwariskan dari keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor rasial. Walaupun genetik sangat menentukan, variasi tetap bisa terjadi antar individu. Ada kasus di mana seseorang memiliki riwayat keluarga beruban dini, namun dirinya mengalami uban lebih lambat, atau sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa faktor genetik berinteraksi dengan faktor lain seperti gaya hidup dan kesehatan secara keseluruhan. Seringkali orang merasa tidak berdaya terhadap faktor genetik, karena tidak ada cara alami untuk mengubah gen yang telah diwariskan. Namun, memahami bahwa genetik berperan besar dapat membantu mengurangi rasa cemas atau menyalahkan diri sendiri ketika uban muncul lebih cepat dari yang diharapkan. Di sisi lain, penelitian terbaru dalam bidang genetika dan terapi sel membuka kemungkinan baru. Suatu saat nanti, mungkin akan tersedia metode untuk memperbaiki atau memperlambat kerusakan sel melanosit melalui manipulasi gen atau penggunaan obat-obatan berbasis genetik. Meskipun saat ini solusi tersebut masih dalam tahap penelitian, harapan itu tetap ada. Dengan demikian, faktor genetik adalah fondasi penting dalam memahami mengapa uban bisa muncul lebih awal. Daripada memandangnya sebagai kekurangan, kita bisa menganggap uban sebagai salah satu ciri khas yang diwariskan, sama seperti warna mata atau bentuk wajah yang membentuk keunikan setiap individu. Stres kronis telah dikaitkan dengan percepatan tumbuhnya uban. Tekanan emosional dapat memengaruhi fungsi tubuh, termasuk proses regenerasi sel. Selain itu, gaya hidup tidak sehat seperti kurang tidur, konsumsi makanan cepat saji, dan kebiasaan merokok juga dapat mempercepat kerusakan sel melanosit. Stres telah lama dikenal sebagai musuh utama kesehatan tubuh secara keseluruhan, dan kini semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa stres kronis juga berkaitan erat dengan percepatan tumbuhnya uban. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres berkepanjangan, sistem biologis di dalam tubuh, termasuk sistem regenerasi sel, terganggu. Dalam keadaan stres, tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Kortisol yang berlebihan dapat merusak keseimbangan fungsi tubuh, termasuk merusak sel-sel melanosit yang bertugas memproduksi melanin di folikel rambut. Akibatnya, produksi pigmen menurun dan rambut mulai kehilangan warnanya lebih cepat dari seharusnya. Selain itu, stres menyebabkan terjadinya peradangan di dalam tubuh. Peradangan ini mempercepat penuaan sel dan memperburuk kerusakan jaringan, termasuk folikel rambut. Hal ini menjelaskan mengapa orang yang sering mengalami tekanan emosional
berat cenderung mengalami tanda-tanda penuaan, seperti munculnya uban dan kerontokan rambut di usia lebih muda. Gaya hidup modern yang serba cepat dan penuh tekanan juga menjadi faktor pemicu tambahan. Banyak orang muda saat ini menghadapi beban kerja yang tinggi, tekanan akademik, serta tuntutan sosial yang berat, yang semuanya berkontribusi terhadap tingkat stres yang kronis dan terus-menerus. Di samping stres, kebiasaan buruk dalam gaya hidup, seperti pola tidur yang tidak teratur, sering begadang, dan kurang istirahat, memperparah kondisi tubuh. Tubuh yang tidak mendapatkan cukup waktu untuk memulihkan diri akan mempercepat kerusakan sel, termasuk melanosit, sehingga uban lebih cepat bermunculan. Pola makan yang tidak sehat, seperti konsumsi berlebihan makanan cepat saji, makanan olahan, tinggi lemak, serta kekurangan vitamin dan mineral, juga berdampak buruk pada kesehatan rambut. Nutrisi yang tidak seimbang memperlemah folikel rambut dan kebiasaan merokok adalah contoh lain dari gaya hidup yang berkontribusi terhadap uban dini. Rokok mengandung zat kimia berbahaya yang menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif ini mempercepat kerusakan melanosit, membuat rambut lebih cepat kehilangan pigmen dan berubah menjadi putih atau abu-abu. Dengan demikian, stres dan gaya hidup tidak sehat merupakan kombinasi berbahaya yang mempercepat munculnya uban di usia muda. Menjaga kesehatan mental, menerapkan pola hidup seimbang, cukup tidur, mengelola stres dengan baik, dan memilih makanan bergizi bukan hanya penting untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk menjaga rambut tetap sehat dan berwarna alami lebih lama. Beberapa kondisi medis seperti gangguan tiroid, anemia pernisiosa, dan penyakit autoimun dapat menyebabkan uban prematur. Tubuh yang tidak mampu menyerap nutrisi penting atau menyerang sel-sel sendiri akan berdampak pada produksi melanin. Selain faktor genetik dan gaya hidup, gangguan kesehatan tertentu juga berperan besar dalam kemunculan uban di usia muda. Berbagai kondisi medis dapat memengaruhi produksi melanin, pigmen, yang memberi warna pada rambut. Ketika kesehatan tubuh terganggu, proses biologis normal pun ikut terhambat, termasuk mekanisme pewarnaan rambut. Salah satu gangguan kesehatan yang paling sering dikaitkan dengan uban dini adalah gangguan pada kelenjar tiroid. Tiroid yang terlalu aktif, hipertiroidisme, atau terlalu lambat, hipotiroidisme, dapat mengacaukan metabolisme tubuh, termasuk produksi melanin. Ketidakseimbangan hormon ini menyebabkan rambut menjadi lebih rapuh, rontok, dan berubah warna lebih cepat. Anemia pernisiosa, sebuah kondisi di mana tubuh kekurangan vitamin B12, juga diketahui menjadi penyebab uban prematur. Vitamin B12 penting untuk produksi sel darah merah yang sehat, serta menjaga kesehatan sistem saraf. Ketika tubuh kekurangan vitamin ini, sel-sel melanosit bisa terganggu, mengakibatkan rambut kehilangan warnanya sebelum waktunya. Penyakit autoimun juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Dalam kondisi ini, sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri, termasuk folikel rambut. Salah satu contoh spesifik adalah vitiligo, penyakit autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen kulit dan rambut. Akibatnya, rambut yang tumbuh di area tersebut akan berwarna putih. Selain vitiligo, kondisi seperti alopecia areata juga dapat berdampak serupa. Pada alopecia areata, tubuh menyerang folikel rambut, menyebabkan rambut rontok dalam jumlah besar. Ketika rambut tumbuh kembali, seringkali warnanya berubah menjadi putih atau abu-abu karena kerusakan sel melanosit. Tidak hanya penyakit spesifik, gangguan sistemik lain seperti diabetes tipe 1 dan gangguan inflamasi kronis juga dapat berkontribusi pada uban dini. Peradangan jangka panjang dalam tubuh menciptakan lingkungan yang merusak sel, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab atas pewarnaan rambut. Selain itu, infeksi berat atau penyakit kronis yang menyebabkan malabsorpsi nutrisi juga dapat mempercepat munculnya uban. Misalnya penyakit seliak yang menyebabkan kerusakan pada usus halus dan mengganggu penyerapan vitamin serta mineral penting dapat berdampak pada kesehatan rambut secara keseluruhan. Dengan memahami hubungan antara gangguan kesehatan dan pertumbuhan, uban dini, kita bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda yang muncul.
Deteksi dini dan penanganan kondisi medis yang mendasari bukan hanya penting untuk kesehatan umum, tetapi juga dapat membantu memperlambat proses munculnya uban dan menjaga vitalitas rambut lebih lama. Kekurangan vitamin dan mineral, khususnya vitamin B12, zat besi, tembaga, dan seng, dapat menyebabkan rambut kehilangan warnanya lebih cepat. Nutrisi ini berperan penting dalam mendukung kesehatan rambut dan produksi pigmen alami. Nutrisi yang cukup dan seimbang adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan rambut. Rambut, meskipun tampak sederhana, membutuhkan asupan berbagai vitamin dan mineral untuk mempertahankan kekuatan, kilau, dan warnanya. Ketika tubuh kekurangan nutrisi tertentu, dampaknya bisa langsung terlihat pada kondisi rambut, termasuk kemunculan uban di usia muda. Vitamin B12 adalah salah satu nutrisi yang paling penting dalam menjaga kesehatan rambut. Vitamin ini membantu dalam produksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke folikel rambut. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan folikel tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, sehingga melemahkan melanosit dan menghambat produksi melanin, yang akhirnya menyebabkan rambut memutih lebih cepat. Zat besi juga memegang peran vital dalam kesehatan rambut. Anemia akibat kekurangan zat besi dapat menyebabkan berbagai masalah rambut, termasuk uban prematur. Tanpa cukup zat besi, tubuh kesulitan memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen. Ini membuat jaringan, termasuk folikel rambut, menjadi kurang nutrisi dan mudah mengalami kerusakan. Tembaga, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, sangat penting untuk pembentukan melanin. Tembaga berperan dalam aktivitas enzim tirosinase yang dibutuhkan untuk sintesis pigmen. Kekurangan tembaga dapat mengganggu proses ini, mengakibatkan produksi melanin terhambat, dan menyebabkan rambut kehilangan warna aslinya lebih cepat dari biasanya. Selain itu, seng, zinc juga berperan dalam menjaga kesehatan rambut dengan cara membantu regenerasi sel dan memperkuat struktur folikel rambut. Kekurangan seng dapat menyebabkan rambut rapuh, mudah rontok, dan lebih cepat beruban karena tubuh tidak mampu memperbaiki atau memelihara sel-sel rambut dengan baik. Kekurangan nutrisi ini tidak selalu disebabkan oleh pola makan buruk saja, tetapi juga bisa akibat gangguan pencernaan atau penyakit tertentu yang menghambat penyerapan nutrisi. Misalnya, penderita penyakit celiak atau gangguan usus lainnya mungkin mengonsumsi makanan bergizi, tetapi tubuh mereka tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal. Karena itu, menjaga asupan makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral adalah langkah penting untuk memperlambat munculnya uban dini. Konsumsi makanan seperti daging merah, ikan, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi rambut sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Meskipun uban di usia muda sering dianggap masalah estetika, sebenarnya ini adalah bagian alami dari variasi tubuh manusia. Dengan perawatan yang baik, seperti menjaga pola makan sehat, mengelola stres, dan merawat kesehatan kulit kepala, kita dapat memperlambat proses uban atau bahkan merayakan uban sebagai bagian dari identitas diri. Munculnya uban di usia muda seringkali dilihat sebagai masalah estetika yang harus segera diatasi. Banyak orang merasa cemas ketika mereka mulai menemukan helai rambut putih karena merasa bahwa penampilan fisik mereka tidak sesuai dengan usia. Namun, penting untuk diingat bahwa uban adalah bagian alami dari proses penuaan dan variasi biologis tubuh manusia. Setiap individu memiliki perjalanan unik dalam hal perubahan fisik, dan uban adalah salah satu bentuknya. Sebagai manusia, kita seringkali terpapar pada standar kecantikan yang tidak realistis, di mana rambut hitam lebat dan tanpa uban dianggap sebagai simbol kesehatan dan kecantikan. Namun, mengadopsi pola pikir yang lebih inklusif dan menerima uban sebagai bagian dari diri kita dapat memberikan rasa kedamaian dan kebebasan. Uban bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan atau diperbaiki, melainkan bagian dari cerita hidup yang patut dihargai.
Menghargai dan menerima uban juga dapat membawa dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Stres dan kekhawatiran tentang penampilan seringkali memperburuk kondisi tubuh, sementara penerimaan diri dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika kita lebih menerima diri kita apa adanya, kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk memenuhi ekspektasi eksternal yang tidak realistis. Meskipun demikian, merawat diri tetap penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara umum, termasuk rambut. Perawatan yang tepat, seperti menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, bisa membantu memperlambat munculnya uban dini. Makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan dapat membantu mendukung kesehatan rambut, memperkuat folikel, dan mempertahankan warna rambut alami lebih lama. Selain itu, mengelola stres adalah langkah penting dalam merawat diri. Stres kronis dapat mempercepat proses penuaan sel, termasuk sel-sel melanosit yang menghasilkan melanin. Dengan cara-cara seperti meditasi, olahraga teratur, atau aktivitas yang menenangkan, kita dapat mengurangi dampak negatif stres pada tubuh dan rambut. Ketika tubuh berada dalam keadaan seimbang dan tenang, rambut kita pun dapat tetap sehat. Perawatan. Kulit kepala juga tidak kalah pentingnya. Kulit kepala yang sehat adalah fondasi bagi pertumbuhan rambut yang sehat. Rutin membersihkan kulit kepala, menggunakan produk perawatan rambut yang sesuai, dan menjaga kebersihan secara umum dapat membantu memperlambat kerusakan pada folikel rambut. Ini akan menjaga rambut tetap kuat dan terhidrasi, meski proses beruban terus berjalan. Untuk mereka yang merasa tidak nyaman dengan uban yang muncul, penting untuk memilih cara-cara yang sesuai dengan preferensi pribadi, seperti mewarnai rambut. Tetapi, lebih dari itu, kita juga harus memahami bahwa merawat rambut bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga soal bagaimana kita merawat tubuh kita secara keseluruhan. Merawat diri dengan baik mencakup aspek fisik dan mental yang saling berkaitan. Pada akhirnya, uban adalah bagian dari identitas kita. Sebagai individu, kita memiliki hak untuk memilih bagaimana kita ingin tampil dan merayakan siapa kita. Menghadapi uban dengan sikap positif dan perawatan yang baik tidak hanya memperlambat proses penuaan, tetapi juga memungkinkan kita untuk menerima diri kita sepenuhnya. Uban bukanlah tanda kegagalan, tetapi simbol perjalanan hidup yang penuh makna.